waktu sepenuhnya untuk tausiah dan kita sudah rindu dengan tausiah itu. Terima kasih, monggo Pak Zainal. Matur Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang mulya, khususipun ngarsanipun Prof. Alia, Prof. Suyanto ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahu adzim. Ibu Bapak yang memuliakan, sungguh berbahagia sebagaimana disampaikan Prof. Suyanto tadi, memang pertemuan kita ini efisien. Dan kami ikut mendengar tadi bagaimana proses perjuangan Prof. Alia bersama almarhum, para almarhum. Jadi ini menunjukkan bahwa the past is the key for the future. Apapun masa depan itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu generasi pendahulu kita. Lebih-lebih di sini Prof. Alia sudah membuktikan di usia yang 80 tahun masih kelihatan usia 60 tahun dari sini, Prof. Ya, ini betul-betul sebagai teladan kita semua, makna sehat dalam arti bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi memang sehat tidak cukup hanya dilihat dari fisik saja. Mengapa dulu dokter dinyatakan sebagai physician? Di Jerman itu sebagai arts, ich bin Arzt. Ya. Jadi sekali lagi harus sampai ke level spiritual. Karena sehat itu yang utama adalah hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza sulhat sulhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging. Sehingga tadi muncul kata ikhlas. Tidak menggerutu. Tidak badan capek, orang itu opo-opo. Jadi hati ini penting. Kenapa? Menghadap Allah pun yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Saya kira Prof. Suyanto ke depan pendidikan kita itu harus kita arahkan ke hati. Karena memahami itu tidak dengan otak, tetapi dengan qalb. Coba nanti Prof. Suyanto bisa mengecek surat Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Jadi kadang-kadang untuk memahami sesuatu Allah perlu mengirimkan azab. Dari atas, dari bawah, dan di antara manusia itu saling gontok-gontokan. Ya. Dan peristiwa ini akan senantiasa diulang. Lawang pandemi kok 2 tahun sampai menggagalkan orang berhaji itu bagaimana? Padahal kita tahu Prof. Suyanto, Indonesia itu masyarakatnya masyarakat agamis. Dongone nggih mboten kurang. Gitu. Jadi nusewu ini sesuatu anomali nih kalau kita pikir secara logika. Maka saya kira Prof. Suyanto ini pendidikan kita ini yang perlu kita galakkan lagi, tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan hati. Sehingga muncul insan-insan yang tawadhu. Kenapa? Di dalam menghadapi pandemi semacam ini, asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Prof. Suyanto sudah menyatakan, kok dengan adanya Zoom kok saya lebih efisien ya. Iso webinar walaupun pakai sarung gajah duduk. Gitu.
Idul Fitri semacam ini kan biasanya ada konsumsinya, Prof. Gitu. Jadi saya itu bikin minuman sendiri loh ini, Prof. Ya, saya ini masih di kampus ini, karena saya khawatir nanti sinyalnya tidak sampai ke bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Terus sewu, dalam keadaan-keadaan yang penting saya mesti ada di kampus, Prof. Karena andalannya adalah sinyal. Nah, bagaimana tadi sudah ceritakan sejarah. Kami dulu juga pernah ikut terlibat dalam Titian Foundation, Prof. Sianto. Itu Prof. Jamaluddin Ancok, juga training untuk guru-guru. Ini memang mereka populasi yang sangat bersahaja, Prof. Jadi kalau saya sehabis mengisi materi, ibu guru, bapak itu jentrek-jentrek, duduk-duduk, itu sambil melepas kepergian saya. Memang mengharukan itu. Guru-guru itu dengan hati yang begitu tulusnya. Gitu. Tidak tahu nih setelah adanya sertifikasi ini Prof. Sianto. Jadi sekali lagi, bagaimana Prof. Sianto dengan kawan-kawan nantilah kita fokusnya ke hati. Karena dalam surat Al-Imran 190 dan 191 sangat jelas, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Jadi sekali lagi, kebetulan kan kami mendidik dokter nggih, yang langsung berhubungan dengan manusia. Ini mudah sekali kita sentuhkan. Bagaimana mereka mempelajari tulang-tulang manusia, anatomi, badan yang utuh, kemudian diure lagi. Prof. Sianto, beda dengan yang di India. Karena kekurangan bahan bakar, jenazah itu sampai dipotong-potong, diberikan kepada burung, Prof. Jadi harga manusia seperti itukah? Maka saya tadi terharu. Prof. Alia itu senantiasa mengajak, mari kita doakan mereka yang sudah mendahului kita. Jadi memang kehidupan manusia itu adalah forever and ever. Jadi kita tidak pernah berhenti, estafet terus. Ya, apalagi tadi serah terimanya itu dalam sejarah manapun organisasi ini baru ada ini serah terima pakai webinar begini, Prof. Virtual begini ya. Ya, ini unik sekali, Prof. Ya, subhanallah. Berarti apa? Dalam kehidupan manusia itu ada dua kabel, Prof. Duribat alaihimul dhillatu aina mathuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dimanapun kita berada, kita tidak ditimpa oleh kehinaan kecuali senantiasa berpegang teguh pada tali Allah dan tali manusia. Jadi saya kira forum silaturahim saya dan Prof. Sianto ini 23 tahun pisah itu. Jadi dengan adanya COVID-19 ditemukan ini pun ya nusewu lewat virtual begini gitu. Nusewu. Jadi sekali lagi dalam Al-Quran dikatakan asa antakrahu syai'a. Boleh jadi Anda memandang sesuatu itu buruk, padahal di balik itu banyak kebaikan. Banyak orang menilai COVID-19 itu sesuatu yang menyeramkan. Ya, life threatening. Padahal mereka senantiasa bertasbih. Nanti bisa dicek Prof. Sianto surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardh wa man fihin wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi sekali lagi Prof. Sianto ini kebetulan kita sama-sama di pendidikan ya. Yang harus dikedepankan bahwa kita sebagai hamba Allah posisinya adalah dalam keadaan tidak tahu menahu. Maka dalam surat An-Nahl ayat 78 sangat jelas, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi kata kuncinya adalah bersyukur. Dan ya kalau matur wonten karsanipun Prof. Aliyah ini bukan menasehati loh. Ini hanya membacakan ayat-ayat Allah.
Nabi Ibrahim aja doanya Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi proses pendidikan kita, Prof. Suyanto, harus mencapai kebersihan hati. Sehingga putra didik itu berjiwa tawadhu. Yeah. Jadi kembali ke surat Ali Imran tadi, ayat 169. Terus, wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi kita itu melihat sesuatu itu buruk, padahal di baliknya banyak kebaikan. Sementara ketika kita melihat sesuatu itu baik, menyenangkan, padahal di balik itu banyak keburukan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Terus Prof. Alia, kita ini posisinya dalam kondisi tidak tahu menahu kalau tidak diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Prof, adanya COVID, ada genus, gitu kan? Adanya COVID, ada vaksin. Ini pun masih bertanya-tanya, lah wis divaksin kok do mati ya? Nusewu Prof, itulah sifat rububiyah Allah. Tidak hanya mencipta, tetapi juga memacu untuk maju. Nah, ini lewat Prof. Alia itu kawan-kawan bisa jadi dokter, bisa akhirnya jadi profesor, gitu. Ini sebetulnya adalah pola rububiyah. Nih, tarbiyah itu ya tidak hanya mengajar, mendidik, tetapi memacu untuk maju. Saya kira sifat rububiyah ini sebetulnya yang harus di-highlight lagi. Ya, jadi sekali lagi Prof, kita ini posisinya sebenarnya perlu pelajaran langsung dari Allah. Bahkan musibah Prof. Alia dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma'asoba min musibah illa biiznillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Ternyata dengan adanya musibah itu Allah berkehendak memberikan petunjuk direct. Bukan lewat otak, tetapi lewat hati, Prof. Subhanallah. Jadi saya kira ini penting sekali. Sunan Kalijogo dulu itu memisahkan kepala jangkrik dengan badan. Dan disambung lagi dengan biting, lidi. Gitu. Artinya apa? Antara heart dan head harus nyambung. Itulah yang dinamakan by direction. Ya, mengapa Nusewu Prof. Alia kita sekarang tidak boleh salaman tapi begini. Itu artinya apa? By direction. Jadi kalau yang di bawah itu bekerja bagus, ke atasnya bagus. Yang di atas ke bawahnya jadi bagus. Itulah yang namanya konsep by direction. Terus Nusewu, salamannya seperti orang Sunda begini. Yang epe-epe ini batang otak. Yang jari jemari itu adalah korteks, termasuk prefrontal cortex tadi. Jadi Nusewu, batang otak ini menentukan sekali. Mengapa silaturahim menjadi penting? Jadi di batang otak itu keluar serabut saraf yang bermilin, kecepatannya tinggi sekali, yang bertanggung jawab terhadap kesehatan, health. Yang kedua, growth, pertumbuhan. Yang ketiga adalah recuperation, atau penyembuhan, kesembuhan. Maka sekali lagi saya senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Alia yang selama ini saya hanya membaca di koran-koran saja. Gitu. Padahal Pak Baswedan itu sahabat ayahanda, ya. Bapak itu Pak Sokro itu kalau ke Jogja mesti sowan almarhum Pak Baswedan itu di daerah sana. Ya. Jadi sekali lagi Prof. Alia, kembali kesehatan kita ini bertumbuh pada silaturahim. Kalau kita rajin silaturahim, ya, kados kalau wau Prof. Alia kaget, ya, pinanggih Prof. Partini. Oh, Prof. Partini juga kaget. Prof. Alia, ini menunjukkan adanya kabel. Jadi co-regulation. Ya, ini kedokteran yang terbaru nih Prof. Alia. Jadi kalau ketemu orang, hendaknya mengedepankan bahagia, bukan melengos. Nusewu, ya. Karena wajah itu yang menyehatkan hanya satu, senyum. Makanya Prof. Alia bisa cek pada surat Ali Imran 159. Fatimah rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb.
lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dados Prof Suyanto, mulai sekarang kita rajin melihat air muka putra-putra, murid-murid. Jadi hanya ada satu, panjang kulino di konsultasi ini itu tesis, disertasi, lihat wajahnya. Ketika murid kita wajahnya ketakutan, itu proses pendidikan yang gagal. Non sewu, Prof. Jadi proses belajar itu harus diawali dari wajah yang sumringah. Itulah yang dinamakan smart. Mengapa di tubuh kita itu ada saraf vagus, Prof? Nanti bisa dicek, ya. Tanya Mbah Google. Vagus smart. Vagus itu artinya wandering nerve. Saraf yang mengembara. Dan itu sangat menentukan keberhasilan putra didik. Nah, kapan-kapan Prof Suyanto nimbali saya gitu loh ke kantor panjenengan. Kalau perlu berempat, bertiga enggak apa-apa. Antara pendidikan dokter dan pendidikan tarbiyah itu harus sambung gitu. Jadi jangan yang dokter menyuntik saja. Manusia mboten. Ya, saya dokter model yang akan datang tidak nyuntak-nyuntik ya, pakai webinar masa bisa nyuntik gitu, konsultasinya lewat Zoom. Terus nun sewu, Bro. Di tubuh kita ini ada sistem hierarki. Yang paling bawah yang dinamakan Old Vagus. Menika serabut saraf yang dimiliki oleh binatang reptil, Prof. Itu yang nanti hubungannya dengan masalah pencernaan dan sistem reproduksi. Terus nun sewu, kalau sebagai mahasiswa-siswa kok nun sewu kebak padaranipun, insya Allah bodoh. Karena apa? Karena sistem pencernaan ini adalah penyabot utama oksigen yang menuju ke otak. Terus nun sewu, terus Prof Suyanto saya kira masa mahasiswanya pelajarnya kan prihatin terus itu. Sekarang mahasiswa itu KFC 1 orang, gitu. Nun sewu, ya, hamburger, belum yang lain, subhanallah. Apalagi di masa pandemi, Prof. Itu pola Mbah Surip yang mengedepan. Bangun tidur, tidur lagi. Gitu. Dan kalau bangun, adanya ngemil. Ini yang berbahaya. Nah, maka nun sewu, Prof, kebiasaan kita selama Ramadan itu harus berlanjut. Kenapa ada bulan Syawal? Kenapa ada Senin Kamis? Prof Aliyah tidak mungkin sampai usia 80 tahun masih seperti 60 tahun kalau tidak rajin berpuasa. Terus siam itu, ya, ini di samping secara jasmani menyehatkan juga membangun komunikasi hablum minallah, gitu. As-saumuli wa ana ajzi bih, puasa untukku. Jadi sekali lagi, Old Vagus, ya, itu hubungannya dengan perut dan sistem reproduksi. Di atasnya lagi adalah saraf stres, Prof. Itu yang namanya saraf simpatis. Itu hubungannya dengan fight or flight. Terus Prof Suyanto sekarang kalau lihat nun sewu medsos, insya Allah tensinya munggah. Yang tadinya gulanya tidak naik jadi naik, kolesterol jadi naik, triglycerida. Kenapa? Fight or flight, anyel. Padahal ciri orang yang bertakwa pantang anyel. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Jadi sewu Prof Aliyah, beda antara ghaidh dan ghadab. Kalau ghaidh itu anyel, dalam bahasa Inggrisnya annoying. Terus Prof Yanto, orang Inggris itu belajar bahasa dari wong Jawa. Oh, anyel kayak annoying. Jadi orang yang bertakwa itu pantang anyel loh. Nun sewu. Al-kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau rumen nalika SMA, Prof Suyanto nangis itu membaca ayat ini. Ternyata Gusti Allah nu remen kali tiyang kang sae, yang senantiasa berbuat baik atas
organisasi yang sudah dirintis Prof. Aliyah ini, walaupun namanya sudah tidak hidup ya katanya tadi itu, diganti dengan organisasi yang baru itu. Ya, jadi sekali lagi perbuatan baik panjenengan itu tercatat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi ini nikmatnya belajar agama, Prof. Suyanto. Jadi kita dalam bertindak itu tidak wigah-wigih, ya. Jadi tadi yang dimunculkan kan ikhlas dulu, gitu. Jadi perbuatan baik itu kita sendiri akan melihat, ya. Jadi kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Maka kembali lagi, Prof, hierarki yang teratas adalah Fagus Smart. Ini yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Nun sewu Prof. Aliyah, ini ilmu baru di bidang kedokteran. Karena kedokteran sekarang ini kan, nun sewu, sekali lagi tidak hanya fokus pada nyuntak-nyuntik saja. Ya, karena kesehatan itu pangkalnya dari the autonomic nervous system yang sekarang baru diketahui bertumbuh pada Vagus Smart. Terus mulai sekarang kalau Prof. Suyanto melihat mahasiswa Arab konsultasi ngapurancang, nusewu minggrang-minggring, ini sudah tidak benar ini. Nusewu Prof, kami juga mendidik, membimbing mahasiswa S1, S2, S3. Mereka itu belum ketemu saya. Itu dalam benaknya kok sudah senang gitu loh, Prof. Sehingga jadi cum laude gitu loh, Prof, murid-murid itu. Ya, tapi kalau mau konsultasi saja sudah antri di depan. Aduh, nanti membayangkan Arab didukani. Tapi saya kira kalau model Prof. Suyanto, Prof. Aliyah saya kira kan luar biasa ini. Ya. Dari ketemu saja sudah anyep. Saya ketemu Prof. Aliyah pertama kali saja sudah maknyes. Subhanallah. Itu berarti apa? Cermin Ali Imran 159. Ya, terus pundi Prof. Suyanto saya usul memasyarakatkan Ali Imran 159. Karena tidak mungkin mahasiswa dituntut hafal 30 juz. Sewu loh, karena ini kan bukan UIN ini. Ya, tetapi UNY. Tapi cukuplah satu ayat saja 159. Fabima rahmatim minallahi lindalahum. Hati yang lembut, masuknya ilmu ke otak itu lebih mudah dibandingkan hati yang keras. Ya, walaupun pengalaman Prof. Aliyah itu bimbingan itu kadang-kadang nganggo anyel barang toh. Iki wis tak kandhani kok ya ora dong-dong gitu loh. Ini memang ujian dosen, Prof. Nah, mahasiswa itu ya ada yang pinter, ada yang cuma dikedipi wis dadi, ada yang ditangkandani ora iso-iso. Lah ini memang luar biasa. Milo nun sewu, Prof, saya teliti ya, guru-guru itu menjelang pensiun yang sehat cuma 5%, Prof. Lainnya bludrek, kencing manis, Masya Allah, dising asam urat. Karena menghadapi putrane tiang niku lho. Gitu. Kandhane ora iso. Lah nun sewu kita jadi guru, jadi dosen untuk memandikan, Prof. Saya kenapa jadi dosen, Prof. Suyanto? Karena saya melihat bidang mata kuliah saya ini sulit, Prof. Ali. Saya dulu anatominya luar biasa, nilainya bagus. Tapi saya pindah ke fisiologi. Jadi mempelajari bagaimana mekanisme tubuh. Tapi nusew itu sulit, Prof. Jadi saya itu jadi dosen itu tujuannya mempermudah mahasiswa. Yang sulit jadi mudah. Subhanallah. Jadi saya itu istiqomah 40 tahun di Department of Physiology. Satu-satunya departemen yang menggunakan istilah bahasa Arab, Prof. Suyanto. Ilmu fa'al. Fa'ala yaf'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Lainnya kan histologi, biokimia, gitu. Satu-satunya departemen fa'al. Subhanallah. Terus sekali lagi, Prof. Tubuh kita yang menyebabkan individu berperilaku menyenangkan, berperilaku yang menjengkelkan. Nusewu Prof. Yanto, saya ini kan rumahnya di Condong Catur sana. Kalau masuk jalur lambat, di sini wong do kebut-kebutan, Prof. Itu kalau hati kita ini tidak tenang, maka bludruknya kumat. Gitu. Maka saya biasanya baca surat Al-Qiyamah itu, Prof. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Manusia itu memang sukanya kemrungsung.
Napa mulai nek pas akreditasi Prof Suyanto. Susah melihat wajah-wajah yang berseri-seri. Oh, ini metenteng nggawa map gitu. Nun sewu, Prof. Nun sewu. Ini berbahaya, Prof. Berjalan di muka bumi itu berjalan. Yang cepat adalah mencari ampunan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba itu mencari ampunan. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Dados nun sewu, kalau di muka bumi itu berjalan sajalah. Nggih, ndak usah kamrungsung. Kula rumiyin diberi nasihat ayah saya, Prof. Suyanto. Cepet ning aja mlayu. Subhanallah. Artinya apa? Jadi kita tidak boleh kemrungsung, Bro. Jadi ketika jantung kita ini cepat, itu penggumpalan darah sudah dimulai. Mengapa banyak orang yang stroke, serangan jantung? Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini bisa silaturahmi, karena jarang loh dokter yang kersa matur kados mekaten loh. Ini berbahaya, bisa mengurangi cash flow, Prof. Suyanto. Pendapatan bisa berkurang ini. Subhanallah. Lu kok orang podo. Jadi menurut saya, Prof, jadi sekali lagi bersyukurlah kita di dunia pendidikan. Karena apa? Kita semua yang meyakini yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang di pendidikan ini kados panjenengan adanya cuma senang dan bahagia. Sehingga aktif tadi bagus smart. Terus nilai samnika Prof. Suyanto kalau melihat air muka orang lain di luar senyum itu berbahaya, Prof. Mengapa sekarang dengan adanya COVID kita semuanya pakai masker, rajin-rajinlah senyum walaupun tidak ada orang. Nah, saya loh, panjenengan kalau buka masker kok mesem-mesem kayak mangke dikira nun sewu loh ya. Jadi senyum ini penting sekali, Prof. Senyum itu sedekah dan senyum itu dipersarafi oleh saraf ketujuh yang langsung masuk ke jantung. Sehingga jantungnya awet. Dan dalam hubungan antar orang itu komunikasinya diadik. Tutur katanya santun. Kenapa? Saraf vagus tadi berhubungan dengan saraf yang mensarafi vokalisasi, Prof. Terus makin sewu, Prof. Kita galakkan dalam dunia pendidikan tutur kata itu yang bagus. Dasarnya apa nanti, Prof. Suyanto? Al-Hujurat ayat 2, 3, dan 4. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Jadi orang yang bisa bertutur kata yang santun itu mesti ada regulasi yang dahsyat, Prof. Itulah yang ini kok waktunya kok sudah habis, Prof. Alia. Terus. Gak apa-apa, Pak. Masih ada waktu. Terus saja dulu, Pak. Nah ini kalau kan bisa sampai Isya ini nanti. Ini edisi pertama, Bapak Dokter. Nanti saya akan Subhanallah. Mohon maaf, Prof. Alia, ini 2 SKS ini. Terus pindah balik. Jadi kita nanti Prof. Suyanto tolong bisa di reverse itu. Ya, rujukannya jelas. Hierarchical system of the autonomic nervous system. Jadi dunia pendidikan harus bertumpu pada vagus smart. Jadi kalau ada wajahnya cemberut, wajahnya sedih, wajahnya takut, wajahnya gelo, wajahnya memperlihatkan kebencian, itu sudah tidak cocok di dunia pendidikan, Prof. Di dunia pendidikan hanya ada pancaran wajah yang smart, hospitality. Pramila Prof. Alia kalau sholat, wajah tu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ardh. Wajah Allah itu senantiasa senyum, Prof. Alia. Nah ini maka lagunya Ebit G. Ade harus diganti itu. Ada kesalahan itu. Berusahalah agar dia tersenyum. Loh, Gusti Allah itu senyum 24 jam nih. Nun sewu, Prof. Jadi kalau ada orang merengutan itu belum kenal Gusti Allah itu. Maka ada satu ungkapan man arafa nafsahu
faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhan. Jadi Prof. Suyanto sampai detik ini dunia kedokteran itu senantiasa belajar menggali. Janjane menungso iku sapa to? Sampai muncul ada istilah neuroception. Terus neuroception ini Prof bekerja di bawah sadar yang isinya seperti lampu traffic light. Kalau lingkungannya aman, maka yang menyala lampu hijau itulah vagus smart. Tetapi kalau lingkungannya itu danger, maka yang muncul lampu kuning, fight or flight, menyerang atau lari ketakutan. Dan yang terakhir Prof, ini fenomena pandemi, itu life threatening, mengancam jiwa. Maka yang menyala adalah lampu merah, shutdown. Nah, di Jepang itu banyak yang bunuh diri, Prof. Suyanto. Ya, kemarin saya diundang komunitas Jepang, ya sudah pasti tidak diberi tiket Prof. Alia. Nah, Prof. Alia ke Denmark, ke Swedia itu disangoni tiket. Lah saya itu diundang ke Jepang, dubesnya saja rawuh Prof. Suyanto. Tidak dikasih tiket, apalagi kok akomodasi. Lah kok lewatnya Zoom kok Prof. Suyanto. Subhanallah. Jadi saya itu diundang kemana-mana ya seperti Prof. Suyanto tadi. Nganggo sarung gajah duduk. Nun sewu, dhuwure batik. Nun sewu, kalau saya ini menghormati Prof. Alia ya enggak pakai sarung. Nun sewu, Prof. Suyanto ini apa guruan Prof. Suyanto saya tangkap loh tadi itu pakai sarung. Sarung apa? Gajah duduk. Nun sewu. Tapi jangan lebih dari 1 jam Prof. Suyanto, Pinara. Kecuali pada acara sore hari ini. Karena Nun sewu ini sudah dipatok ini. Jadi duduk paling lama 1 jam, langsung harus diselingi gerak. Karena bahayanya apa, Prof? Manusia itu hanya ada 2 kelompok, kelompok sedenter dan kelompok yang aktif. Tadi Prof. Alia itu menilai Prof. Suyanto ini masih aktif. Itu harus didefinisikan loh, Prof. Aktif di sini yang dimaksud dalam 1 minggu kita menyediakan waktu 150 menit. Untuk apa? Untuk berolahraga, Prof. Jadi tubuh hanya memerlukan 150 menit untuk olahraga. Tetapi olahraganya itu dengan prinsip fit. Frekuensi, intensity, time, and type. Jadi memang harus ada pertemuan sekali lagi kok Prof. Suyanto. Ini tidak mungkin saya cerita semacam ini sampai selesai. Jadi fit principle, bukan asal olahraga. Banyak orang goes meninggal. Banyak orang main tenis meninggal. Banyak orang badminton meninggal. Itu karena belum hadir pada acara sore hari ini Prof. Suyanto. Karena apa? Ayatnya jelas. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Manusia itu tidak boleh mati loh sebelum ada izinku. Maka kita perlu mempelajari Adzariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah perlunya tegur sapa Prof. Suyanto. Antar disiplin ilmu. Panjenengan duwe tangga kula kok 23 tahun baru ketemu lagi. Subhanallah. Jadi pendidikan ini juga perlu pemahaman terhadap tubuh kita, Prof. Ada istilah bidirection, ada co-regulation. Jadi jangan sampai dunia pendidikan itu warnanya penuh dengan ketegangan. Jerene kuliah S2, jerene S3 kok ngilang. Ada apa ini mahasiswa ini? Terus sekali lagi nanti, ini saya senang sekali Prof. Alias juga mantuk-mantuk merestui loh itu. Jadi walaupun tidak terlibat langsung, itu sawabnya itu loh, subhanallah. Jadi sukses tidaknya proses belajar mengajar bertumpu pada vagus smart yang bisa dilatih dengan neural exercise. 1, vocalization, Prof. 2, breathing. 3, posture. Posture nika Prof. Alia
gerak-gerik sholat kita itu namanya posture. Itu mengaktifkan vagus smart yang nanti akan mengantarkan putra-putri anak didik kita sukses. Jangan sampai yang digunakan secara simpatis. Fight or fight, orang iso mikir, Prof. Hilang kabeh sing disinau. Apalagi yang lampu merah, shutdown. Sudah ngelokur. Nah, ini berat pembimbing ini untuk menaikkan dari merah ke kuning, kuning ke hijau. Jadi saya kira yang terakhir adalah tadi sudah kami titipkan fit principle. Jadi supaya kita sehat, 1, lakukanlah neural exercise. 2, physical exercise. Kalau di UNY itu adanya cuma fisikalnya loh, Prof. Fakultas keolahragaan tuh. Sehingga tadi saya ditarik-tarik ke UNY. Saya itu AIFM, Prof. Ahli ilmu faal manusia. Jadi ini ilmu yang langka. Karena kebanyakan dokter kan ingin jadi dokter bedah, dokter kandungan. Loh ini kok dokter kok sinau faal terus. Subhanallah. Justru ini basic knowledge dari ilmu kedokteran. Termasuk ilmu keguruan. Bagaimana orang supaya berbudi pekerti yang bagus. Mustahil kalau vagus smartnya tidak diaktifkan. Sehingga adanya cuma kontok-kontokan. Yang terakhir, Prof. Suyanto, ini waktunya betul-betul sudah habis. Mboten pareng dinyang. Surat Fusilat. Ini saya senang sekali ketemu Prof. Aulia. Fusilat 30 ini tolong ini. Yang sangat menentukan corak kehidupan kita. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi ke depan Prof. Suyanto, mari kita hapus rasa ketakutan, rasa kesedihan. Yang ada adalah gembira, gembira, gembira. Dan itu yang dikehendaki Allah ketika seseorang memang betul-betul mengimani dan sanggup menyatakan sekaligus istiqomah. Bebaskan dari rasa ketakutan, bebaskan dari rasa kesedihan. Yang ada adalah don't worry, be happy. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.